Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadi fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani ya Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kitab kita, pembahasan kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan, pertolongan yang segera bagi mereka yang terkena tipu daya syaitan. Dan kita masih pada bab yang ke-6, di mana tidak ada kebahagiaan untuk hati, kelezatan, kenikmatan, demikian pula kebaikannya, kecuali dengan menjadikan Allah sebagai sesembahan, satu-satunya pencipta dan yang dia ibadahi. Demikian pula adalah satu-satunya yang paling dia cintai daripada yang selainnya. Sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya sisi pendalilan yang pertama dan yang kedua. Pada pertemuan ini kita masuk pada sisi pendalilan yang ketiga. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, anna faqral abdi ila ayya'budallah subhanahu wa ta'ala wahdah la yusyriku bihi syai'an laisa lahu nadhir fayuqasu bihi lakin yushabbihu min ba'dil wujuhi hajatul jasad ilal ghidha'i wasyarabi wan nafas. Bahwasanya kebutuhan seorang hamba untuk dia mengibadahi Allah satu-satunya, tidak mempersekutukannya dengan selainnya, laisa lahu nadhir fayuqasu bihi. Itu adalah suatu kebutuhan yang tidak ada bandingannya, sehingga bisa dikiaskan dengan kebutuhan yang selainnya. Akan tetapi yushabbihu min ba'dil wujuh hajatul jasad ilal ghidha'i wasyarabi wan nafas. Akan tetapi ada beberapa kesamaan dari beberapa sisi. Kebutuhan seseorang, kebutuhan fisik kepada makanannya, kepada minumannya, dan kepada penghidupannya, ya, kepada nafasnya, kepada dirinya. Fayuqasu biha, sehingga mari kita coba kiaskan dengannya. Lakinna bainahuma furuqun katsirah, akan tetapi pada halnya, pada intinya di sini terjadi perbedaan yang sangat banyak sebenarnya. Ya. Fa inna haqiqatal 'abd qalbuhu wa ruhuhu wa la salaha lahu illa bi ilahil haqq alladzi la ilaha illahu. Ya. Kenapa terjadi perbedaan yang banyak? Karena sesungguhnya pada hakikatnya, hakikat dari seorang hamba adalah hatinya dan ruhnya. Tidak ada kebaikan bagi dirinya kecuali ketika dia mengibadahi ilah yang hak, yang tidak ada ilah yang selainnya. Kita bisa bandingkan ketika ada seorang yang ganteng, fisiknya bagus, ya, bersih tapi gila gitu. Ya, jadi sebenarnya kebutuhan rohani itu jauh lebih penting daripada kebutuhan jasmani. Falatma'innu illa bidzikrih, maka tidak ada ketenangan kecuali dengan mengingat Allah. Walaskunu illa bima'rifatihi wa hubbih, dan tidak ada kemapanan, ketenangan jiwa kecuali dengan mengenal Allah dan mencintainya. Wa huwa kadihun ilaihi kadhan famulaqih, maka dia itu pasti menemui Allah subhanahu wa ta'ala, berjalan kepada Allah dan pasti dia akan menemuinya. Wala budda lahu min liqa'ih, ya, dan pasti dia akan berjumpa dengannya. Wala salaha lahu illa bitauhidi mahabbat illa bitauhidi mahabbatihi wa ibadatihi wa khaufihi wa raja'ih, maka tidak ada kebaikan baginya kecuali dengan bertauhid, mencintai Allah, beribadah kepadanya,
takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau hasala lahu minal ladzati was surur bi ghairihi ma hasala fala yadumu lahu dzalik. Walaupun dia mendapatkan kelezatan, kebahagiaan dengan yang selain Allah, maka apa yang dia dapatkan itu tidak akan pernah kekal. Bal yantaqil min naw'in ila naw' wa min syakhsin ila syakhsin wa yatana'um bihadza fi hal wa bihadza fi hal wa katsiran ma yakunu dzalika alladhi yatana'um bihi huwa a'dhamu asbabi alamihi wa madarratihi. Walaupun dia mendapatkan kebahagiaan dan kelezatan selain pengibadahan dan bertauhid kepada Allah, ya, apa yang dia dapatkan itu tidak akan kekal. Karena apa? Kebahagiaan itu akan berubah-ubah. Ya. Dia akan berpindah-pindah, ya, dari satu orang ke orang yang lain. Ketika dia mendapatkan misalnya mobil baru gitu, tahu-tahu belum sempat naik dia udah meninggal, mobilnya diwariskan kepada yang lainnya. Atau belum sempat menikmati, ternyata besoknya dia butuh uang, ada keluarga yang sakit, akhirnya mobilnya dijual, ya. Sehingga kenikmatan tersebut itu berubah-ubah, kadang demikian, kadang yang lainnya. Dan bahkan kebanyakannya, wa katsiran ma yakunu dzalika alladzi yatana'um bihi huwa a'dhamu asbabi alamihi wa madaratihi. Dan kebanyakannya apa yang dia bernikmat-nikmat dengannya yang selain Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebab rasa sakitnya dan kemudaratan dirinya. Ya, dia sangat cintanya terhadap sesuatu ditinggal sama yang dia cintai, maka dia akan mendapatkan rasa sakitnya, ya, tergantung seberapa besar cintanya dia terhadap hal tersebut. Wa ama ilahul haq fala budda lahu minhu fi kulli waqtin wa fi kulli halin. Adapun ilahnya yang hak, sesembahannya yang hak, maka pasti akan ada untuknya di setiap waktu dan setiap kondisi. Wa aina makana fi nafsil imani bihi wa mahabbatihi wa ibadatihi wa ijlalihi wa dzikrihi huwa ghida'il insan wa quwwatihi wa salahihi wa qawamih. Dan sesungguhnya bahwasanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri seseorang, kecintaan kepadanya, pengibadahan kepada Allah, pengagungannya, ya, ketika dia mengingat Allah, ya, berzikir kepada Allah itu merupakan ghida'ul insan, ya, makanannya jiwa, wa quwwatihi, dan kekuatannya, wa salahihi wa qawamih, dan juga kebaikannya, demikian pula yang menyebabkan dia tetap kokoh, ya. Sebesar apapun masalah yang dia terima, itu dia tetap kokoh. Kenapa? Karena dia menyandarkan dirinya kepada Zat yang Maha Kuat, ya. Kadang orang itu kena masalah itu nggak banyak, cuma kena masalah sedikit udah stres, gitu. Kenapa? Karena dia tidak menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Masalah yang datang itu lebih besar daripada keluasan hatinya, ya, sehingga sangat berat, gitu. Dia tidak berzikir kepada Allah, semua yang dipikir cuma masalahnya. Dia tidak mengingat bahwasanya hakikat dari kehidupan dunia itu adalah ujian dan cobaan, sehingga dipikir terus masalahnya, ya. Kama alaihi ahlul iman, ya. Sehingga dia tidak sebagaimana yang terjadi pada orang-orang yang beriman, ya. Dia akan senantiasa kokoh, senantiasa kuat. Wadallat alaihi sunnatu wal Quran, demikian pula telah digambarkan, ditunjukkan padanya as-sunnah dan Al-Quran. Wa syuhidat bihil fitrati wal jinan, ya. Dan telah dipersaksikan fitrah, ya, fitrah-fitrah manusia dan fisik-fisik mereka. Lakama yaquluhum man qilla nasibihi min tahqiqi wal irfan wa bukhsi hadhihi minal ihsan. Inna ibadatahu
wa dzikrahu wa syukrahu taklifun wa masyaqqatun lil mujarrab ibtila'i wal imtihan. Ya. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh mereka orang-orang yang sedikit sekali bahagianya dari mengetahui, ya, sedikit sekali bahagianya dari pengetahuan, ya, dan hakikat sesuatu, dan sangat sedikit sekali bahagianya dari kebaikan. Bahwasanya mereka mengatakan sesungguhnya beribadah kepada Allah, ya, mengenalnya, bersyukur kepadanya itu merupakan beban, ya, dan masyaqqah, ya, kesulitan-kesulitan lil mujarrad ibtila'i wal imtihan, ya, yang semata-mata merupakan ujian, ya, dan cobaan. Mereka orang-orang yang sedikit sekali bahagianya dari keimanan menganggap yang namanya ibadah itu beban, mengingat Allah itu beban, berzikir kepada Allah itu beban. Ya, tidak, yang namanya berzikir kepada Allah itu adalah suatu kebahagiaan bagi mereka yang memang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Auli ajlil mujarrati ta'widhi bitsawabi wa munfasal, atau semata-mata, ya, cuma seperti tukar-tukaran, ganti, ya, saya mengerjakan ini, ya, dapat ini, saya mengerjakan ini, dapat ini. Kal mu'awidati bil athman, sebagaimana orang yang tukar menukar dengan harga, jual beli. Aulil mujarrati riyadati nafsi wa tahdhibiha, atau yang namanya ibadah itu semata-mata adalah olahraganya jiwa, ya, dan pendidikannya. Liyartafi'am an darajatil bahim minal hayawan, untuk mengangkat seorang dari derajat hewan, ya. Jadi yang namanya ibadah itu cuma sekedar olahraganya jiwa untuk mengangkat seseorang dari derajat hewan kepada derajat manusia. Ya, ini yang sering dikatakan oleh mereka para orang-orang yang tidak mengetahui bahwasanya yang namanya berzikir kepada Allah, beribadah kepadanya merupakan suatu kenikmatan dan kebutuhan pokok. Kama hiya maqalati man bukhsil hadhihi min ma'rifatir rahman, sebagaimana yang dikatakan orang-orang yang sedikit sekali bahagianya dari mengenal Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Wa qilla nasibi min dhauqi haqa'iqil iman, demikian pula sedikit sekali bahagianya dari merasakan manisnya keimanan. Wa faraha bima indahu min zabadil afkar wa zubala'il adhan, ya, dan mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka dari sampah-sampah pemikiran dan kotoran-kotoran yang ada pada benak-benak mereka. Bal ibadatuhu wa ma'rifatuhu wa tauhiduhu wa syukruhu qurratu ainil insan, bahkan yang benar beribadah kepada Allah, mengenalnya, bertauhid kepadanya, bersyukur kepadanya, qurratu ainil insan, merupakan kebahagiaan seseorang. Wa afdalul ladzati lirruhi wal qalb wal jinan, dan bahkan sebaik-baik kelezatan yang didapatkan oleh roh, oleh hati, oleh diri-diri manusia, ya. Wa atyaban na'im nalahu man kana ahlan li hadza syan, dan sebaik-baik kenikmatan yang didapatkan oleh mereka orang-orang yang memang mendapatkannya. Ya, wallahul musta'an wa alaihi taklan, dan kepada Allah lah kita minta pertolongan dan kita bersandar. Ya, sehingga ini merupakan kenikmatan, sebaik-baik kenikmatan yang didapatkan oleh seseorang itu, yang memang dia diberikan kenikmatan tersebut, ya. Kita nggak bisa mengatakan kepada orang-orang yang tidak diberikan kenikmatan bagaimana enaknya, nikmatnya takbiratul ihram, Allahu akbar gitu, enak banget tuh takbiratul ihram itu. Ya, nggak bisa kita katakan gitu. Kenapa? Karena nggak merasakan nikmatnya kecuali memang orang yang diberikannya, ya. Walaisal maqsud bil ibadat wal awamirul masyaqqah wal kulfah bil qasdil awal, dan tidak ditujukan dengan ibadah tersebut dan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjadi beban, menjadi kesulitan-kesulitan, ya, pada awal kali diturunkan perintah tersebut. Enggak. Ketika Allah memberikan perintah bukan untuk kesulitan kita, ya.
Wa in waqa'a dzalika dhimnan wa tab'an fi ba'diha li asbabi iqtidathu la budda minhu hiya min lawazimi hadhihi nasya'ah. Ya. Kalau memang itu menjadi beban atau menjadi dia merasakan sulit, ya memang demikian, ya. Karena itu memang demikian, karena sifat dari kehidupan kita, ya, itu kita harus berusaha dulu untuk mendapatkan sesuatu, ya. Karena di dunia itu memang lazimnya seperti itu di kehidupan ini. Kita mau makan harus kerja dulu, kemudian masak, habis itu baru makan. Kerjanya lama, masaknya lama, makannya cuma berapa menit. Itu cuma untuk mendapatkan makanan. Nah, ini dapatkan kenikmatan yang jauh lebih besar dari itu, yakni kenikmatan jiwa, kenikmatan hati. Maka dia harus mendapatkan hal tersebut itu dengan effort yang lebih, ya. Nah, ini effortnya tuh nggak banyak amat gitu. Jadi cuma sekedar capek sedikit tapi kenikmatannya besar yang dia dapatkan, ya. Sehingga sekali lagi, kalau dia merasakan letih, lelah dengan ibadah tersebut, ya memang itu sifat dari kehidupan ini. Dia harus berusaha dulu untuk mendapatkan kenikmatan yang dia inginkan. Fa'awamiruhu subhanahu wa ta'ala wa haqquhu alladhi aujabahu ala ibadihi wa syara'ihi allati syara'aha lahum hiya quratul uyun. Maka perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, haknya yang diwajibkan, yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, dan syariat-syariat yang dia perintahkan kepadanya, yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya, hiya quratul ain, ya, quratul uyun adalah kebahagiaan untuk hamba tersebut. Walladzatul qulub, kelezatan hati, wa na'imul arwah wa sururuha, dan kenikmatannya jiwa dan kebahagiaannya. Wa biha shifa'uha wa sa'adatuha wa falahuha wa kamaluha hiya ma'ashiha wa ma'adiha. Maka yang demikian, yakni perintah-perintah Allah, beribadah kepada Allah, ya, itu adalah obat dari jiwa seseorang tersebut, ya. Kebahagiaannya, ya, kesenangannya, dan kesempurnaan untuknya di dalam kehidupan dunianya, demikian pula hari perjanjian nanti, yakni di kehidupan akhirat, ya. La surura laha wala farha wala ladzata wala na'ima fil haqiqah illa bidzalik. Tidak ada kebahagiaan baginya, ya, kesenangan, kelezatan, kenikmatan kecuali dengan yang menerapkan yang demikian. Kama qala ta'ala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatu mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, sungguh datang kepadamu bimbingan-bimbingan dari Rabb kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada, wa huda wa rahmatan lil mu'minin, dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang mau beriman, ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya mereka bersenang-senang, huwa khairun mimma yajma'un, karena yang demikian lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan dari dunia ini, ya. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, fadlullah al-Qur'an wa rahmatuhu an ja'alakum min ahlihi. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri, yang dimaksud keutamaan Allah adalah Al-Quran, dan rahmatnya ialah menjadikan kalian sebagai ahlinya, ya, ini orang-orang yang mengikuti Al-Quran tersebut. Wa qala Hilal ibn Yasaf bil Islam alladhi hadakum ilaihi wa bil Quran alladhi allamakum iyyahu huwa khairun mimma tajma'un min dhahabi wal fiddah, ya. Bil Islam, ya, rahmat, keutamaannya, ya, yakni dengan Islam yang alladzi hadakum ilahi,
yang Allah tunjukkan kalian kepadanya, dan dengan Al-Quran yang dengannya Allah ajari kalian, ya, itu jauh lebih baik dari apa-apa yang kalian kumpulkan dari emas dan perak. Wa kadzalika qala Ibnu Abbas wal Hasan wal Qatadah wa fadluhul Islam wa rahmatuhul Quran. Yang dimaksud keutamaannya adalah Islam dan rahmatnya adalah Al-Quran. Wa qala ta'ifatu minas salaf, dan berkata sebagian dari mereka para ulama salaf, fadluhul Quran wa rahmatuhul Islam. Yang dimaksud keutamaannya adalah Al-Quran dan rahmatnya adalah Islam. Wa tahqiq anna kulla minhuma fihil wasfan al-fadl wal rahmah. Ya. Di sini penekanannya bahwasanya di dalam ayat tersebut ada dua sifat di sini. Ya. Yang pertama adalah keutamaan dan rahmat. Wahumal amron alladzina imtannallahu bihima ala rasulihi alaihi salatu wassalam. Wa qala wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Ya. Dan dengan keduanya, keutamaan dan rahmatnya, ya, adalah dua perkara yang Allah Subhanahu wa taala, ya, itu karuniakan, Allah dermawakan keduanya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah berfirman, demikianlah aku wahyukan kepada engkau, wahai Rasul, roh dari urusan kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Dahulu engkau tidak mengetahui apa itu kitab, apa itu iman. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala innama rafa'a man rafa'a bil kitabi wal iman wa wada'a man wada'a ba'damahuma. Ya, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat, ya, rafa'a man rafa'a. Allah mengangkat siapa saja yang Allah kehendaki, ya, dengan kitab tersebut, dengan Al-Quran dan keimanan, dan Allah akan meletakkan, merendahkan siapa saja setelah keduanya, ya, ini yang tidak mau mengikutinya. Fa'in qila, kalau dikatakan, ya, kita sudah tahu bahwasanya yang namanya pengibadan kepada Allah adalah suatu kenikmatan, bukan beban. Kalau ada yang berkata faqad waqa'a tasmiyatu dzalika taklifan fil Qur'an ka qaulihi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wa qauluhu la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ya. Kalau seandainya ada yang berkata, ya, tapi di dalam Al-Qur'an disebut yang demikian itu beban, ya. Karena Al-Quran sendiri mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidaklah Allah itu membebani seseorang, suatu jiwa, kecuali kesanggupannya. Demikian pula dalam ayat yang lain, tidaklah kami membebani jiwa kecuali apa yang dia mampu. Maka kita katakan na'am, innama ja'a dzalika fi janibin nafi wa lam yusammi subhanahu wa ta'ala awamirahu wa wasayahu wa syara'i'ahu taklifan qad bal sammaha ruhan wa nuran wa shifaan wa huda wa rahmatan wa hayatan wa ahdan wa wasiyatan wa nahwa dzalik. Ya, benar di situ disebutkan dengan kalimat taklif, ya. Akan tetapi di sini datangnya ala siyaqin nafi, yakni pakai kalimat la, yakni bukan. La yukallifullahu nafsan, tidaklah Allah membebani. Artinya apa? Tidak. Dari kalimat apa? Nafi di sini. Yakni bukan beban. Walam yusammi subhanahu awamirahu, dan tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menamakan perintah-perintahnya, ya, nasihat-nasihatnya, wasiat-wasiatnya, syariatnya, ya, itu sebagai beban sama sekali. Bahkan Allah menamainya sebagai ruh yang menghidupkan, cahaya, obat, petunjuk, dan rahmat, ya, dan kehidupan, ya. Demikian pula janji, ya, dan wasiat-wasiat dan yang semisalnya, ya. Jadi bukan beban, karena di sini disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidaklah Allah bebani kecuali sekedar yang dia mampu. Kalau mampu berarti bukan beban, ya. Kita pada
pasal masih pada sisi pendalilan yang ketiga. Pada pasal afdhalun na'im fa afdhalun na'imil akhirah an-nadhar ila wajhillahi ta'ala. Sebaik-baik kenikmatan akhirat adalah melihat kepada wajah Allah Ta'ala. Ya. Oh, udah masuk pada sisi pendalilan yang keempat. Baik. Baik, kita cukupkan sampai di sini kalau begitu. Ini sudah masuk sisi pendalilan yang keempat. Insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya supaya nggak terpotong di tengah. Ya, karena mepetnya waktu, kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.